Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi refleksi saya dengan judul Jeritan dari Kegelapan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup ini selalu saja ada kejutan dan misteri yang tidak dapat dipahami seutuhnya. Pada saat Yesus disalibkan pun terjadi kejutan, yaitu kegelapan meliputi sekitar Golgota. Kegelapan hebat terjadi sejak siang hingga jam 3 sore. Dalam menghadapi kejutan atau misteri seperti ini, kita harus bersikap tenang dan bijak. Ketenangan dan kebijaksanaan akan memampukan kita menghadapi kejutan secara positif. Ketenangan akan melenyapkan kesepian dan mendorong kita melakukan sesuatu yang berguna. Hal ini diperlukan agar kita terhindar dari kegelapan abadi, neraka, tempat penderitaan, tempat isolasi, dan kesepian. Selama 3 jam dalam kegelapan, Yesus melaksanakan karya penyelamatan. Banyak orang meninggalkan Dia. Para murid tertidur di Getsemani, tetapi Bapa tetap menyertainya. Namun di kayu salib Allah sungguh meninggalkannya. Inilah situasi paradoks dalam kegelapan peristiwa penyaliban Yesus. Dalam peristiwa penyaliban Yesus ini terjadi dua hal yang bertentangan. Yesus ditolak supaya kita diterima. Di Taman Getsemani, Yesus masih ditemani murid-muridnya, tetapi di salib, Yesus sungguh ditinggalkan. Dalam Mazmur 22 ayat 1, Daud berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Daud merasa ditinggalkan, namun tetap dibimbing oleh Roh Kudus. Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada penolakan terhadap kasih, firman, dan mujizat Allah. Paradoks ada antara gelap dan terang. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus tidak selamanya berada dalam kegelapan. Setelah menanggung beban derita pada pukul 3, Yesus memikirkan kemenangan. Selesailah sudah. Setelah semua itu, kasih Allah menang, mujizat menang. Terang menang atas kegelapan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap menjaga relasi dengan terang ilahi agar kita mendapat daya improvisasi dan kreasi yang berasal dari Kreator atau Tuhan. Terutama agar kita dibantu ketika mengalami kemalangan dan kegelapan, bahkan untuk keluar dari situasi tersebut. Daya kreasi, improvisasi yang tepat, dan gerakan refleks hanya terjadi bila kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Untuk melakukan ini, kita harus menyingkirkan segala sesuatu di dalam diri yang memisahkan kita dari Tuhan. Kita harus mengonsentrasikan diri untuk mengabdi kepada yang tertinggi yang ada dalam diri sendiri, yaitu mematuhi suara hati. Ada sebuah terang di dalam diri setiap manusia yang terus mendorongnya menuju yang tertinggi, dan ia harus dituntun oleh terang ini jika ia ingin menjadi hebat. Cahaya itulah yang memberikan kebijaksanaan, cinta kasih, pengertian, dan kedamaian batin. Meditasi adalah jalan untuk menikmati cahaya di mana kita berada di luar jangkauan kata-kata. Untuk mengatasi gelap, kita perlu masuk ke dalam terang dan mendengarkan bisikan Tuhan.
Suara hati itu menyampaikan kehendak Tuhan. Suara itu menyampaikan ide yang tidak berasal dari pikiran semata, tetapi merupakan inspirasi ilahi. Terang di dalam diri bukanlah intelek dan kehendak, tetapi penguasa intelek dan kehendak. Ia adalah latar belakang yang luas dari keberadaan kita. Kita bukanlah apa-apa, tetapi terang itulah segala-galanya. Terang itu adalah kemauan Tuhan yang perlu diutamakan bahkan dalam menaklukkan kehendak manusia. Kehendak Tuhan itu menyampaikan fokus. Kehendak Tuhan memberikan kemauan, dan kemauan pun bila manusia berusaha mencari dalam kerohanian. Ketika kita berfokus pada sesuatu yang ideal dan bergerak ke arahnya, semua daya keberadaan kita dialihkan ke bidang-bidang yang diperlukan untuk mewujudkan idealisme itu. Lebih banyak kekuatan darah dan saraf yang menuju bagian otak yang terkait dengan bidang tersebut. Dan sel-sel dipercepat, ditingkatkan, dan digandakan jumlahnya. Otak dialihkan dan diarahkan berdasarkan bisikan kalbu. Suara di lubuk hati hadir untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Suara di lubuk hati itu memberanikan dan mendorong kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Itulah terang di dalam hati kita yang membantu mengatasi kegelapan dan keterbatasan. Hati itu yang kemudian membimbing otak bila kita selalu kembali mendengarkan. Otak tidak membentuk kita, kitalah yang membentuk otak. Dengan berpaling ke kalbu dan sanubari kita mengambil kebenaran untuk membimbing dan membentuk otak. Hati membimbing otak, terang dalam hati menuntun otak. Spiritualitas ada kaitan dengan intelektualitas, apalagi ditambah dengan rajin belajar. Dengan belajar terus-menerus, lama-kelamaan kita bisa pandai. Hati dan otak kita perlu bekerja sama untuk membangun talenta.